Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang materi adab sholat dan zikir. Sholat menurut bahasa adalah doa, adapun secara istilah sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Perlu diketahui bahwasanya sholat ini adalah merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ada beberapa hal yang diperhatikan oleh seseorang di dalam melakukan sholat, supaya sholat yang dilakukan oleh seseorang itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwasanya sholat ini adalah merupakan bentuk komunikasi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang hamba. Berikut ini mari kita perhatikan adab-adab sholat yang benar. Yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat. Karena sholat yang dilakukan dengan khusyuk insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk di sini adalah maksudnya melakukan ibadah dengan penuh kelembukan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukan. Yang kedua adalah hati yang ikhlas. Ikhlas ini adalah merupakan hal yang terpenting di dalam melakukan ibadah, terutama sholat. Karena ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas, riya atau pamer, serta sum'ah atau memperdengarkan apa yang dia baca kepada orang lain, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat telah tiba, maka diharapkan seseorang untuk bersegera menunaikan sholat. Karena sholat yang dilakukan di luar waktunya, maka sholat itu tidak sah. Yang keempat adalah menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat itu sendiri dari najis-najis yang ada. Yang kelima adalah menyingkirkan gambar atau tulisan apapun yang bisa mengganggu kehusyuan sholat. Yang keenam, memakai pakaian yang terbaik. Maksudnya adalah pakaian seseorang yang dipakai ketika sholat hendaknya harus rapi, santun, baik, harum, dan menutup aurat secara sempurna. Yang ketujuh adalah menyesal serta bersedih apabila tidak menunaikan sholat dengan baik dan sempurna. Yang kedelapan adalah melakukan sholat dengan khusyuk. Selanjutnya adalah adab zikir. Zikir menurut bahasa artinya ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang soleh sebelum kita. Adapun adab-adab zikir diantaranya adalah yang pertama ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah merupakan inti dari ibadah itu sendiri, termasuk zikir. Yang kedua adalah merendahkan suara. Ketika berzikir hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya.
Selanjutnya yang ketiga adalah berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keempat adalah mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang kelima, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan atau tidak apa-apa. Yang keenam adalah mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Yang ketujuh adalah memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Apabila sholat yang dilakukan seseorang dilakukan sesuai dengan adab-adab yang benar, maka akan ada hikmah bagi orang tersebut. Yang pertama adalah sholat itu dapat mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketiga adalah menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kelima adalah sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan yang terakhir dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya adalah apabila zikir yang dilakukan seorang sesuai dengan adab-adab yang benar, maka hikmahnya adalah yang pertama, membuat orang itu lebih semangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima adalah menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dan yang terakhir adalah menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Karenanya mari kita lakukan sholat dan zikir tersebut sesuai dengan adab-adab yang benar, sehingga membuahkan hasil dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya berdampak positif dalam kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.